Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Harunisa Ramadhani dengan NIM 114230072 dan di sini akan menjelaskan mengenai acara kelima sale. Jadi pertama kita akan membuka web source. Nah setelah itu lanjut kita akan buka file, open, dan ini kita masukin data yang udah dikumpulkan di lapangan sebelumnya. Nah pertama kita akan pilih titik dulu, kita open dan klik waypoint dan jaringnya seperti ini. Lanjut kita bakal pilih semuanya, terus kita ke file, save as, karena kita save sesuai dengan eh, tempat yang kita mau. So ini. Terus ini kita kasih nama, ini kita ganti jadi titik, terus ini kita extract, terus ini bisa kita save. Lalu ini pastikan ini udah apa sesuai dengan UTM-nya, terus kita oke. Lanjut kita ke open lagi, ini untuk yang jejak. Kita open, lalu kita buka yang tracks di sini. Lalu ini sama kayak tadi, lalu ini dipilih nama seperti jejak. Dengan tipenya di extract, lalu kita save. Ini disesuaikan lagi titik koordinatnya, lalu oke. Lanjut, ini kita ke Arts Map. Ini seperti biasa, My Templates, Blank Map. Oke. Lalu di Layers, ini kita menyesuaikan koordinatnya. Properties, koordinat sistem, which is ini. Apply, oke. Lanjut kita akan add data di Layers, dan kita masukkan data yang udah diubah di Flash tadi. Ini kita masukkan dua-duanya. Oke. Dan akan terlihat seperti ini. Nanti kalau udah kayak begini, bisa kita ini. Terus ini kita akan unchecklist semua untuk di titik, kecuali yang poin. Ini bisa kita unchecklist semua. Lalu untuk yang jejak itu di unchecklist kecuali yang polyline. Sedangkan kalau titik itu di unchecklist semua kecuali poin. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, kita ke jejak. Kita ke jejak ini, lalu kita klik kanan. Terus kita ke data, export data. Lalu kita pilih lokasi penyimpanan. Itu di Excel di acara 6. Lalu kita ganti namanya jadi jejak 2. Save, oke. Lanjut kita ke titik di XF point ini. Kita klik kanan. Lalu sama seperti tadi kita ada data export data. Lalu ini kita sama, kita ganti jadi titik 2. Save, oke, yes. Lanjut untuk titik yang di sini kita uncheck saja. Terus kita ke titik 2 ini. Open attribute table. Lalu lanjut ke start editing. Intinya terus kita open attribute, select attribute. Lalu kita akan masukin rumusnya. Jadi di sini kita akan masukin rumusnya, yaitu ref name, lalu sama dengan get unique value, point, apply. Di sini kita akan pilih yang ini. Lalu untuk di point, ini kita akan pilih namanya sesuai dengan yang daerah yang udah kita kunjungin. Lanjut untuk init modif ini kita setting dulu ini untuk mengurutkan titik-titik yang udah kita kunjungin sebelumnya. Nah terus untuk di namanya ini bisa kita ganti sesuai dengan uh, sesuai dengan titik yang udah kita kunjungin. Satu, dua, enggak, ini. Nah, lanjut kalau udah bisa kita stop editing aja. Yes. Lalu untuk di sini ini bisa kita pilih uh, ref name yang udah kita tandain. Ini diklik aja. Nah ini kalau udah kita ekspor datanya lagi pakai data dasar 6. Lalu ini kita ganti namanya jadi titik 3 dan akan jadi seperti ini. Nah, kalau udah ini bisa kita tutup aja untuk titik 2 ini kita bisa ajak list. Nah lalu untuk yang di jejak karena ini masih berantakan banget, ini bisa kita rapiin lagi. Edit features, editing, continue. Nah ini bisa kita rapikan lagi, bisa kita sesuaikan. Nah contohnya untuk yang daerah yang banyak rumput-rumputannya kayak gini, ini bisa kita rapikan lagi. Jadi ini kalau misalnya kita mau merapikan, pertama kita bakal ini start editing, terus kita tekan ini, ya ini sampai jadi biru, lalu kita tekan ini, lalu ini bisa kita hapus-hapusin aja titik-titiknya sampai untuk merapikan daerah yang masih kelihatan ruwet.
Nah, nanti kalau misalnya udah rapi, udah jadi kayak begini, udah nggak ada yang numpuk-numpuk lagi, ini bisa kita buka dan titik, lalu kita ke properties. Nah, ini kita bisa tekan simbology. Nah, lalu kita ke kategoris, lalu ini kita ganti wrap name, lalu kedua kali kode simbol, klik simbol. Nah, kalau udah kayak gini, bisa kita add dua kali aja. Nah, lalu untuk yang di layer pertama, ini bisa kita ganti type-nya itu jadi karakter marker simbol. Tapi untuk di sini itu kita pilih yang ini, yang lingkaran tanpa ada isinya. Lalu untuk size-nya kita biarkan aja, biarkan 8, terus ini kita sesuaikan, misalnya saya pakai 12. Oke, lanjut untuk layer kedua, ini itu sama, kita pakai yang karakter marker simbol, lalu kita pilih lingkaran yang ini, habis itu kita sesuaikan lagi size-nya, misal size-nya 10, lalu untuk Y-nya sama, itu 12. Nah, ini untuk ini kita bisa ganti warnanya, itu jadi warna terang, misalnya saya di sini pakai solar yellow. Nah, lanjut, untuk yang ini itu kita ganti jadi karakter marker simbol, lalu untuk ini kita ganti jadi SRIGL, SRIGL font 23, dan kita pilih yang garis. Ini bisa kita ganti Y-nya, misal saya pakai 12. Oke. Ini tuh kalau bisa simbolnya tuh pas di bawah sini, jadi bisa kita sesuaikan lagi. Kalau si garisnya udah pas di tengah sini, bisa kita oke aja. Oke. Lalu habis itu kita ke labels. Tapi sebenarnya di simbology ini bisa kita add value. Nah, ini bakal sama semua. Lanjut baru kita ke labels. Habis itu ini bisa kita cek saja. Lalu nama label ini kita ganti jadi ref name. Setelah itu seperti biasa kita ke simbology. Terus ini kita cari kita edit simbol aja. Lalu ini kita ganti ya, offsetnya sesuai dengan yang sebelumnya. Ini kita sesuaikan aja dengan si titiknya tadi. Ini kita ganti aja jadi times element. Oke. Lanjut ke placement properties ini. Ini kita change location itu jadi yang ini prefer top center. Lalu oke, oke, y oke. Lalu jadinya akan hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya angka-angkanya masih kurang pas, itu bisa kita sesuaikan lagi. Lanjut lalu kita ke jejak. Kalau kita ini kita ke jejak lalu tekan ini. Nah, ini kita cari aja namanya dash. Nah, lalu kita pilih yang ini, dash. Habis itu ini kita ganti warna merah. Oke, nah dia jadinya akan jadi seperti ini. Ini kalau udah kayak begini bisa kita edit data, lalu find citra, add, dan akan didapatkan hasil seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.